Polisi menangkap AM, pria yang nekat menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan sementara, AM ternyata mengalami depresi sejak ditinggal sang ayah sehingga sering menyakiti diri sendiri hingga pernah mencoba bunuh diri. Pemirsa, pria ini tak berkutik saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat saat tengah asik nongkrong di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria inisial AM diciduk usai videonya viral di media sosial lantaran nekat menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan terhadap AM dan beberapa saksi, ternyata AM mengalami depresi sejak ditinggal oleh sang ayah. Tidak hanya sering menyakiti diri sendiri, AM bahkan pernah beberapa kali mencoba bunuh diri, termasuk aksinya menabrakkan diri ke mobil. Saat ini AM masih menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh tim dokter dan bila hasilnya terbukti mengalami gangguan kejiwaan, AM akan dikembalikan ke pihak keluarga atau mendapat penanganan di rumah sakit jiwa. Pemirsa, modus tabrak diri kerap terjadi di jalan dengan tujuan memeras korban. Untuk membahas penanganannya oleh aparat kepolisian, kami sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. Pak Robi, sebetulnya seberapa sering modus-modus tabrak diri untuk memeras korban ini terjadi khususnya di wilayah Jakarta Pusat? Selamat sore, Mbak. Sebenarnya untuk modus untuk menabrakkan diri di wilayah Jakarta Pusat ini tidak sering ya. Namun karena kemarin viral yang diperkirakan oleh netizen maupun oleh kami sendiri, bisa saja ini adalah modus yang sama yang digunakan di Tanah Abang. Kemudian kami dari Polres Jakarta Pusat dan dari Polsek Tanah Abang bergerak cepat untuk mencari siapa yang ada di dalam frame yang di video viral tersebut. Kemudian kami temui bahwa yang bersangkutan ini ternyata adalah orang yang memiliki masalah kejiwaan ya. Jadi kebetulan AN ini adalah orang yang baru ditinggal ayahnya. Kemudian setelah ditinggal ayahnya itu dia kerap kali untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, kemudian sekarang kita tidak, tadi saya koreksi sedikit ya, tadi bukan ditangkap tapi kita amankan dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan kejiwaan. Untuk modus ini ya kita bisa melihat bersama bahwa banyak atau beberapa tapi di wilayah lain, kalau di Jakarta Pusat tidak ada. Baik. Kalau dari keterangan AM yang tadi diamankan ya oleh Polres Jakarta Pusat, apakah ini baru pertama kali dengan menabrakkan diri atau sudah pernah sebelumnya, Pak Robi? Kalau untuk AN sendiri memang berapa kali untuk melukai dirinya sendiri, tapi dengan cara menabrakkan dirinya ke kendaraan itu menurut keterangan saksi baru ini yang mereka ketahui. Jadi seperti di video juga dilihat bahwa AN ini tidak menyasar kendaraan hanya mobil, karena awalnya juga motor yang dia berupaya untuk ditabrakkan badannya. Kemudian ada mobil yang ada dashcamnya, kemudian dia menabrakkan dirinya, kemudian tergeletak demikian. Baik. Kalau terkait dengan modus kejahatan yang kerap kali terjadi di jalan, Pak Robi, apa langkah yang dilakukan oleh kepolisian? Karena kalau ada kendaraan yang mungkin tidak punya dashcam, artinya tidak punya bukti kuat begitu kalau terkena modus semacam itu. Bagaimana antisipasi dari pihak polisi? Terima kasih Mbak. Ini juga yang menjadi concern kami sampaikan kepada masyarakat bahwa memang tidak menutup kemungkinan apabila ada terjadi kecelakaan ataupun benturan, baik itu dengan langsung orang atau dengan kendaraan lainnya, tidak menutup kemungkinan akan ada upaya-upaya atau kemungkinan terjadi pemerasan. Sehingga jika memungkinkan, kalau terlibat kecelakaan di jalan raya, segera minta penyelesaiannya melalui jalur hukum, baik itu ke kantor polisi terdekat atau kantor polantas terdekat, atau melalui call center 110, itu akan menyambung ke kantor polisi. Juga bisa menggunakan HP untuk merekam, ya, itu akan memudahkan untuk mengidentifikasi bila mana nanti prosesnya dilaporkan ke kepolisian. Ya, berkaca dari kejadian ini, Pak Robi, apakah
kemudian menjadi perlu untuk menambah misalnya CCTV atau etle yang selama ini sudah terpasang juga bisa difungsikan untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian serupa, Pak Robi? Kalau etle memang sering kali kami gunakan dalam mengidentifikasi kejadian kriminal ya, tidak hanya modus seperti ini, tapi tentu saja etle juga terbatas. Yang paling penting adalah aware atau rasa waspada dari para pengguna kendaraan. Kalau ada kira-kira ini kayaknya nggak pas ini ada kecurigaan, kemungkinan saya akan diperas ini. Langsung, kalau memang ada berdua, ada satu temannya mungkin bisa merekam, merekod, ataupun kalaupun tidak sempat ya jangan mau ikuti kemauan dari pihak lawannya, tapi pastikan ada saksi atau bila memungkinkan ya selesaikan di kantor polisi terdekat, karena tentu saja kalau pelaku kejahatan tidak akan leluasa bila korbannya berupaya untuk melibatkan kepolisian di dalamnya. Ya, satu lagi Pak Robi, bagaimana kemudian dari pihak kepolisian ini bisa membedakan mana yang memang modus kejahatan, mana yang kemudian seperti tadi begitu ya, ternyata ada gangguan jiwa. Ini apa juga yang bisa menjadi antisipasi dari masyarakat atau pengguna jalan? Termasuk kepolisian tentu saja tidak bisa membedakan sebelum adanya penyelidikan atau penelusuran informasi-informasi baik dari saksi-saksi maupun buktinya. Kami pun mengetahui bahwa yang bersangkutan ini adalah mengalami gangguan kejiwaan setelah kami melakukan pemeriksaan di TKP dan menemui beberapa saksi. Kecurigaan kami juga sama awalnya bahwa ini mungkin saja modus, sehingga kami telusuri, tapi ternyata yang kita temui bahwa ini tidak ada niat untuk atau tidak kami temukan niat untuk melakukan pemerasan atau tidak kejahatan. Demikian, Mbak. Baik, kita harapkan ini bisa menambah kewaspadaan juga bagi masyarakat dan kesadaran untuk bisa melapor begitu ya Pak Robi atas kejadian ya, di jalan-jalan. Terima kasih Pak Robi Heri Saputra. Kalau saya boleh ngomong, Mbak, jadi kalau kemarin saya baru ngobrol sama ahli komunikasi bahwa melapor itu bukan aib. Jadi kalau ada kejadian ya sebisa mungkin langsung melapor. Diam itu bukan solusi. Jadi kalau Anda menemukan sebagai korban atau sebagai saksi, ya Anda jangan diam dan melapor. Demikian, Mbak. Baik, secara proaktif ya memberikan laporan. Sekali lagi terima kasih AKBP Robi Heri Saputra, Kasat Reskrim Polres Jakpus sudah bergabung di Berkas Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.